pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya akan ulang satu A-nya. Tuhan adalah gembalaku. Judul renungan firman hari ini, pagi ini, Tuhan gembalaku. Tuhan gembalaku. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, Tuhan gembalaku dengan mempergunakan metafor yang sering terdapat dalam perjanjian lama ya. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, juga di dalam Mazmur, seperti di dalam ayat 28, Mazmur 28 ayat 9, Mazmur 79 ayat 13, Mazmur 80 ayat 2, Mazmur 95 ayat 5, Yesaya 4 ayat 11, dan Yeremia 30 ayat 10, Yeskiel 34 ayat 6 sampai 19. Itu adalah ayat-ayat kalau kita baca berhubungan bahwa Allah itu adalah gembala kita ya. Allah menyamakan dirinya dengan seorang gembala untuk melukiskan kasihnya yang besar pada umatnya. Tuhan Yesus sendiri juga mempergunakan metamorfosa yang sama untuk dinyatakan berhubungan dengan umatnya, seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 10 ya. Situ katakan akulah gembala ya. Dan kalau kita baca juga di dalam Ibrani 13 ayat 20, 1 Petrus 5 ayat 4, Wahyu 7 ayat 17. Kalau kita baca-baca ayat-ayat ini baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu ada dua kebenaran yang kita dapat ambil kesimpulannya ya. Yang pertama, bahwa Allah itu gembala kita. Allah melalui Kristus dan Roh Kudus demikian memperhatikan setiap anaknya, sehingga dia dengan ingin sekali mengasihi, memelihara, melindungi, membimbing, dan dekat dengan anaknya itu, sebagaimana dilakukan oleh seorang gembala yang baik dengan domba-dombanya sendiri ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 11 ayat 14 tentang Yesus mengatakan bahwa dia gembala yang baik. Yang pertama kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah itu gembala kita. Hal yang kedua yang kita ambil ya, itu orang percaya adalah domba-domba Tuhan. Kita adalah miliknya Allah. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, kita menjadi miliknya Allah, sehingga kita menjadi domba-dombanya Allah dan menjadi sasaran khusus buat kasih sayang dan perhatiannya. Sekalipun kadang-kadang kita sesat ya, seperti domba yang terhilang ya, tetapi Tuhan Yesus yang telah menebus kita dengan darahnya yang tercurah, seperti di dalam Yesaya 53 ayat 6 ya, bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk domba-dombanya. Dan kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, dan kita ini menjadi miliknya. Kita adalah domba-domba Allah. Kita dapat kita sebagai domba-domba Allah, Allah sebagai gembala kita, dan kita sebagai domba-domba Allah, kita bisa menagih janji-janji Allah yang begitu banyak di dalam firman Tuhan ini ya, yang bisa digenapi dalam kehidupan kita. Asalkan kita sebagai domba Allah mau mendengar suara Tuhan, mau mengikuti. Kita sebagai gembala, kita sebagai domba mau mengikuti gembala kita, yaitu Yesus Kristus sebagai gembala kita. Puji akan nama Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkaulah gembala kami Tuhan, dan kami adalah domba-dombamu Tuhan. Kami mau mendengar suaramu dan kami mau mengikuti Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan beroleh kehidupan kekal Tuhan. Dan pujilah namamu Bapa, kami percaya dengan iman Tuhan sudah mendengar doa kami, Tuhan jawab doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom, Tuhan berkati kita semuanya.